Fil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sampai saat ini masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjemaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amal soleh yang nantinya akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, informasi mungkin pada jemaah yang belum tahu bahwa semalam ada rapat panitia Idul Adha dengan para simpatisan ya, membahas teknis. Informasi yang masuk ini bahwa hewan kurban yang ada sekarang baru 5 kurang 4 orang. 5 ekor kurang 4 orang. Nah, ini 4 orang lagi gimana nyarinya ini? Bu Isa udah? Oh, udah. Kemarin kan udah masuk belum kata panitia? Udah. Ya. Jadi informasi aja ya para jemaah sekalian bahwa di daerah kita sekarang ini Ali Serbi baru 4 ekor sapi, tapi itu pun yang satu kurang 4 orang. Jadi nanti kalau misalnya panitia bagian dagingnya tidak seperti tahun lalu, jangan ngeluh masyarakatnya. Dapatnya cuma segini. Masih untung dibagi ya. Jadi ibu jemaah sekalian ya, kalau misalnya nanti panitia membagikan kantongnya, bungkusnya itu ternyata isinya kok cuma sedikit banget sih ya, nggak kayak tahun kemarin ya, itu kondisinya karena sapi yang masuk baru sedikit. Kalau mau dapat banyak kurban makanya ini enggak kenapa? Iya, ini kan yang hitungan panitia aja ya. Jadi nanti sekali lagi masyarakat kita jangan bawel kalau dikasih dikit ya. Nggak kurban ngeluh lagi dapat dikit ya. Masih untung dibagi. Nah, karena nanti mungkin ke depan saya memprediksi Bu bahwa nanti adanya pembagian hewan kurban. Mudah-mudahan nggak terjadi ya, mudah-mudahan ya. Karena sudah ada soalnya kan ke arah sana. Nanti Ali sapi 1 motong, Ali sapi 2 motong, Ali sapi 3 motong sendiri, Pak Idris motong sendiri, Pak Hamdani motong sendiri. Jadi nanti masjid nggak motong lagi. Iya, bisa ke sana larinya nanti ya. Nah, sekarang itu udah mulai gejala ke sana. Nah, ini harus dicari penyebabnya. Kenapa kok ada sebagai masyarakat tidak ingin bergabung kepada Masjid Hidayah DKM ya. Bukan karena panitianya tidak bisa kerja, enggak, bukan masalah itu. Ya karena mungkin harus dievaluasi, karena mungkin pengorbanannya katanya saya dengar habis ya tiap tahun nggak bisa berbagi ke saudara. Saya tiap tahun berkurban di Hidayah, tapi saya tidak bisa berbagi kepada saudara saya. Kenapa? Karena dapatnya cuma sedikit pengorbanannya itu. Cuma dapat 2 kantong. Saya minta lebih kantong nggak dikasih sama panitia, padahal saya kurban. Nah, makanya dari kemarin itu saya menjelaskan bahwa hak pengorban itu sepertiga. Hak pengorban itu sepertiga. Jadi pengorban itu boleh minta ke panitia. Saya mau kurban di sini, boleh gak saya minta sepertiganya? Berapa kantong sih? Nah, saya kan kemarin nggak tahu bahwa kambing itu berapa kantong sih? Kambing Pak Mengipin? 15 kantong maksimal. Ya kalau 15 kantong sepertiganya berapa? Ya kurang lebih 4 kantong. Ya. 3-4 kantong itu hak dia sebagai pengorbanan pribadi nih untuk keluarganya, dan si pengorbanan lagi masih boleh minta lagi karena yang sepertiganya lagi itu bisa untuk koleganya, tetangganya, saudaranya yang di kampung boleh. Jadi yang disekahin cuma sepertiga aja. Nah, ini kadang-kadang mungkin panitianya karena takut salah gitu, akhirnya pengorbanannya dikasih 2 kantong, minta 2 kantong lagi nggak dikasih. Nah, akhirnya dia kapok, udahlah mending daripada gitu mendingan motong sendiri gitu ya.
Nah ini menjadi perhatian kita gitu ya. Kalau saya sih pribadi mah DKM mah atau yayasan nggak ngadain kurban malah enak, nggak mikir ya Bu Latif ya, nggak capek-capek. Cuman mungkin kedepannya nggak baik ya. Jadi kalau bisa kurbannya di sini, tapi memang harus begitu caranya ya. Panitia jangan ngatur. Panitia itu hanya menerima dan menyalurkan. Selama tidak menyalahi syariat, panitia harus menyampaikan. Nah sekarang masalahnya kemarin warga yang tercatat di wilayah kita itu lebih dari 700 kalau sama yang ngontrak, sama yang pendatang itu 700 lebih Pak. Telur bungkus. Padahal sapi itu belum ditentukan mau dibagi berapa nih. Yang tahun kemarin itu 90 kantong. Tahun kemarin itu satu sapi 90 kantong. Kalau ada 5 sapi berarti nggak sampai 500 kantong. 400 sekian kan, 500 kantong dibuat. Berarti yang 200 lagi kemana? Nggak dapat. Makanya ada panitia membuat 2 alternatif tuh. Apa seluruhnya dapat atau hanya warga asli aja. Yang kontrak nggak dikasih. Kesian juga yang kontrak tuh ya. Yang non Islam nggak dikasih. Kalau non Islam mungkin nggak jadi masalah. Tapi yang pendatang yang KTP-nya bukan sini nggak dikasih misalnya gitu kan. Nah kan ini jadi masalah ya ke depan. Atau dikasih semuanya tapi dapatnya tidak sebanyak tahun lalu. Karena ya mungkin sekilo kurang. Ya apa-apa lah, yang penting bisa nyate, bisa nge-shop gitu. Tapi jangan ngeluh, panitia jangan udah capek, kesian panitia tuh, komplain. Oh sebutnya cuma sedikit sih, tulang mulu lagi. Nggak kurban marah-marah. Ya itu nggak di mana-mana ya. Maka di kita harusnya bertambahnya terus ke depan, kualitas berkurbannya harus, masyarakatnya harus bisa memahami. Jangan panitia disalahin Bu, ya Pak ya. Kesian panitianya udah capek-capek. Emang nggak digaji tuh mereka? Enggak Pak. Ya bikin kandang, nanti bikin kandang. Emang digaji tuh? Enggak. Motong-motong, nyincang. Karena sekarang, apalagi tahun sekarang tidak pakai jagal ya. Dia sendiri capek, panitia itu capek ngaturnya. Jadi masyarakatnya jangan marah-marah. Baik, itu sekilas masalah kurban di jam 9. Jadi yang masih ada 4 lagi, masih 4 lagi. Jul punya uang nggak? Kurban? Pak Jul, jangan ngomong mulu nih ya. Nggak pernah kurban. Kurban. Yang punya uang kurban. Pak Rais punya uang? Diem. Padahal uangnya banyak. Kurban. Saya mau bilang Pak Marzuki, cuma dilihatin sama Bu tadi. Udah ya. Kurban, yang punya uang kurban. Ya. Pelit amat sih. Orang uangnya dari Allah, masa nggak mau? Allah itu minjem sama kita. Kurban itu, kalau Bapak ngeluarin kurban tuh, kita minjemin Allah. Untuk ridullah haqqan hasanah. Jika kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Masa Bapak nggak percaya dengan Allah? Allah minjem, masa nggak percaya nggak diganti? Yudha'ifu lakum. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bukan hanya mengganti, wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni. Kurban. Ya saya 3 tahun, maaf saya 3 tahun karena kurban di sini. Tahun ini saya nggak kurban di sini. Saya nggak enak sama masjid saya di rumah. Pak Haji udah 3 tahun nggak kurban di sini, gitu dibacain saya. Ya jadi yang punya uang paksain, ya paksain. Karena yang menggoda, kemarin saya bilang ibu-ibu ya, sudah sering saya katakan, yang menggoda, setan yang menggoda orang untuk tidak berkurban itu levelnya sudah jenderal. Dulu bintang 4, sekarang mungkin bintang 5 jenderalnya. Jadi yang menggoda orang untuk tidak berkurban itu setannya pangkatnya jenderal bintang 4 atau 5. Bukan kopral, bukan. Makanya berat. Ya, berat untuk berkurban. Pak Usai nazar, ada niat gak kurban? Pak Usai. Yang niat aja nggak ada. Harus punya niat ya Bang Imin ya. Punya niat dulu, saya mau berkurban ya Allah. Saya mau berkurban. Ini masih ada 2-3 hari lagi, ya Allah, aku ingin berkurban ya Allah. Berikan aku rezeki. Nanti akan dibuka tuh sama Allah. Entah dari mana lah, tiba-tiba Bang Zul dapat uang 4 juta. Rezeki nomplok. Dari mana uang ini 4 juta? Dia udah niat kurban tuh. 2 hari lagi mau Idul Adha. Itu susah tuh Bang Zul untuk ngeluarin 3,5 juta ke ngasih Bu Latif tuh. Dapat uangnya 4 juta nih. Dia doa dari awal, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah 4 juta aja. Aku pasti akan kurban. 2 hari mau Idul Kurban dapat uang 4 juta. Susah itu untuk mengeluarkan 3,5 juta untuk dikasih ke Bu Latif. Karena setannya jenderal. Padahal dari awal udah niat kalau dikasih rezeki 4 juta mau kurban. Ya. Nah,
itu susah. Ya. Sama seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, kemudian berjalan menuju Mina, digoda sama iblis. Yang menggoda Nabi Ibrahim itu iblis yang menggoda Nabi Adam. Bukan setan, bukan anak buahnya. Iblis yang menggoda Nabi Adam. Ya, sampai 3 kali, nggak bosan sekali, 2 kali digoda lagi, nggak berhasil, ketiga lagi. Ya, yang sekarang ini diabadikan dalam manasik haji, dalam melempar jumroh. Sampai sekarang, saking kalau nggak itu bukan peristiwa luar biasa, nggak mungkin diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam syarat Islam haji itu. Ya, jadi ketika orang udah haji itu melempar jumroh tuh ingat kisah itu bahwa ini setan ini, ya setan. Nah, maka yang punya rezeki udahlah, tutup mata udah bismillah. Karena hanya satu-satunya ibadah yang mendekatkan kita Pak kepada Allah itu hanya kurban. Bapak Ibu tahajud bermalam-malam untuk dekat ke Allah, dekat, tapi susah prosesnya. Lama. Bawa puasa Senin Kemis, wah rajinnya luar biasa. Itu tidak mempercepat kita dekat dengan Allah. Lama prosesnya. Zikir tiap malam. Ya memang dekat, tapi prosesnya lama. Kalau Bapak merasa jauh dari Allah, Ibu ya, merasa jauh dari Allah, ingin cepat dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita, kurban. Kurban itu adalah satu-satunya ibadah yang mempercepat kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Dan kita akan merasa nyaman bahwa Allah, gimana sih kita merasa Allah itu dekat? Gimana sih Bu? Tenang nggak Bu? Tenang hidup. Karena keindahan hidup di dunia ini adalah ketika kita merasa Allah itu dekat dengan kita. Wah indah Pak hidup. Ada sulit, ada masalah. Karena kita yakin Allah dekat dengan kita, wah tenang menjalaninya. Kalau kita merasa Allah itu jauh, ya bukan Allah yang jauh sebenarnya. Fa inni qarib, Allah itu dekat dengan kita kan. Kita merasa jauh dengan Allah, wah sulit hidup menjalaninya. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, merasa Allah dekat dengan kita, wah indah hidup. Ya, harta yang kita miliki, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tenang. Allah menjamin kok. Orang Allah yang Razak memberi rezeki kok, ya kan? Jadi saking Allah ingin merangsang hambanya bersedekah, berkurban, itu sampai-sampai Allah, aku minjem deh sama kalian. Biar kalian kurban, biar kalian bersedekah, aku minjem deh. Sampai kayak gitu Pak Allah, betapa halusnya Allah itu kan. Rezeki yang kita berikan untuk berkurban itu sesungguhnya asalnya dari Allah. Ya Bu Latif ya. Jadi masih berapa Bu Latif? Bu Haji Latif masih 4 orang lagi. Mudah-mudahan nanti pas menjelang hari A dapat 2 atau 3 sapi lagi ya, mudah-mudahan. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, ini ada pertanyaan yang masuk ya sebelum kita masuk materi. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kayaknya udah pernah, cuman ditanya lagi nih. Pak Ustadz mohon maaf bila pertanyaan saya Bolehkah istri menggugat cerai suami karena suami tidak sholat? Maaf kalau ya kurang lebih sebetulnya istrinya ingin pisah dengan suaminya karena suaminya tidak sholat. Iya kan, kalau cerai itu, hak cerai itu ada di tangan suami. Hak talak itu hanya ada di tangan suami. Istri, saya talak kamu. Bapak, Pak, cerai. Oh, mau 1000 kali juga nggak jatuh talaknya. Ya. Jadi hak melakukan talak itu hanya pada mulut atau pada tindakan suami. Jadi istri hanya nerima saja. Karena pertanyaannya, terus kalau saya udah melihat isi suami saya nggak pernah sholat, udah dinasehatin, bolehkah istri itu menggugat ya? Kalau istri itu bukan cerai tapi namanya khulu. Kalau suami kan mencerai, kalau istri bukan mencerai tapi khulu. Khulu itu menggugat dan itu prosesnya panjang, harus ke pengadilan, nggak bisa ke itu ya. Kalau di Indonesia karena negaranya udah ada hukumnya, istri boleh khulu, menggugat cerai ke pengadilan. Nanti biasanya kalau alasannya tidak sholat, mediasinya panjang tuh. Kecuali kalau KDRT itu cepat prosesnya. Ya.
Tapi bukan berarti saya nyuruh ibu ini nih ya. Kalau selingkuh enggak lama prosesnya, ya. Bukan selingkuh. Kalau selingkuh cepat, tapi kalau kawin lagi lama prosesnya. Makanya Bapak kalau ini kawin aja ya, jangan selingkuh. Jadi kalau selingkuh cepat tuh prosesnya, selingkuh KDRT cepat pengadilan tuh prosesnya ya. Tapi kalau si suaminya nikah lagi dan sah gitu secara agama, prosesnya agak lama karena itu bukan selingkuh ya. Termasuk misalnya suami yang tidak sholat, kalau itu bisa mungkin agak lama karena harus dimediasi dulu, dinasihatin suaminya kenapa gitu ya. Karena dan itu istri boleh, sangat boleh menurut saya untuk menggugat cerai bagi kalau dia punya suami yang tidak sholat. Kenapa? Ya Allah saja bisa dia tinggalin, apalagi istrinya. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini saya sering menjelaskan ya. Kalau nanti mau nyari jodoh untuk anaknya perempuan gitu, terutama anaknya perempuan, tanya calon suaminya sholat gak? Sholatnya rajin mah. Terus pekerjaannya ya masih nyari-nyari deh, tapi sholatnya rajin gitu. Nah itu masih bisa ditimbangkan. Walaupun dia mungkin masih bekerjanya serabutan ya. Kalau udah nikah mah ada aja pintu rezeki itu. Kan kalau zaman dulu kan, nggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu kan kalau nikah suaminya kerja apa tuh? Kerjanya apaan tuh? Kalau kerjaan yang dianggap oleh calon mertuanya itu, itu mah makan apa nanti kamu sama dia? Nah itu kalau zaman sekarang kayaknya udah jarang ya kita temui ya. Betul Bu? Ketawa juga Bu. Kalau perempuan mah semuanya ditanya nih, ibu mau laki-laki yang kaya apa ganteng? Kaya ya kan Bu? Mau yang kaya atau yang soleh? Kaya ibu mah, kalau perempuan mah. Iya, mau anak munafik. Mau yang kaya atau yang tinggi? Kaya. Mau yang ini belum selesai pertanyaannya, kaya aja deh. Kaya ya. Terus kata suaminya, loh terus kenapa nikahin saya kan gitu? Kenapa mau nikah dengan saya? Suaminya nggak kaya, pendek, nggak ganteng, kenapa mau nikah dengan saya? Kata istrinya, terlanjur aku mencintaimu, gitu. Ya jadi itu untuk yang laki-laki. Jadi kalau perempuan, istri kalau melihat suaminya sudah bukan diajarin, bisa dikasih tahu, sudah diperingati agar sholat tapi tetap tidak sholat, maka ini kan rumah tangga yang nggak baik, ya kan? Imamnya tidak baik, istri boleh menggugat cerai. Malah kalau saya pribadi, kalau misalnya ada yang minta saran saya, udah cerai aja, gugat cerai aja, gitu. Ya ngapain istri perempuan gitu, istri punya suami yang nggak sholat, yang tidak kan suami itu kan surganya istri. Gimana istri mau masuk surga orang suaminya aja nggak sholat? Cari yang lain, ya, gugat cerai. Anak nanti mana urusan Allah gampang gitu mah. Yang penting ibu dulu nih, keluarga ibu nih, dengan anak ibu nih punya suami. Tapi ini kasusnya kalau sudah sering bertahun-tahun dinasihatin tapi tidak bisa, ini juga tidak bisa dibilangin ya, boleh. Jadi ini mah harus malah ya. Sama saja misalkan kata Nabi orang Islam yang meninggalkan sholat itu kan gini, perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir hanya satu Pak, sholat. Orang kafir itu puasa gak? Puasa ada syariatnya. Ya, malah kalau dalam agama Kristen 40 hari, Nabi Isa itu 40 hari puasanya. Tapi mereka tidak melakukan, tapi ada ajarannya. Haji ada gak? Ada. Mereka hajinya ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ada. Apalagi sedekah, ada ajaran mereka. Yang tidak ada itu hanya sholat. Jadi makanya perbedaan antara orang mukmin dengan kafir, sholat. Orang muslim, orang Islam yang tidak sholat, ya kafir. Kafir dia, dicap, walaupun bukan kafir secara tauhid ya, tapi dia kafir kata Nabi. Karena membedakan antara orang muslim dengan orang yang tidak Islam itu adalah sholatnya ya. Maka ini bukan karena baru 2-3 kali nggak sholat kemudian menggugat cerai, ibu jangan ya. Tapi ini udah bertahun-tahun, udah dibilangin, sudah dinasihatin mungkin dengan orang, tapi tetap aja. Nah ini malah orang yang tidak sholat karena dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, kafir dia.
kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, belum dikatakan kafir, masih muslim ya, gitu. Zindik malah ininya ya. Jadi, tapi sekali lagi ini kalau soal ini mungkin di pengadilan prosesnya agak lama ya. Tapi intinya yang ditanyakan apakah boleh suami istri menggugat cerai? Boleh, karena alasan yang berhubungan dengan tuntunan syariat. Tapi kalau misalnya suaminya ngasih bulanannya, uang bulannya kurang, jangan nuntut cerai, Bu. Ya Bu Ade ya. Jangan misalnya kurang bulanannya, malah nuntut, jangan. Ya. Malah justru istrinya memotivasi biar membantu malah ya gitu. Ya Ali bin Abi Thalib dengan kehidupan dengan Siti Fatimah gimana? Ibu enak kan tidur selimutnya berdua, cukup gak? Cukup. Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah itu kalau tidur selimutnya kecil, kalau ditutup kedinginan kakinya, tutup kakinya, palanya kebuka. Kalau palanya kedinginan, ditarik untuk nutupin mukanya, kakinya kedinginan kebuka. Itu saking menggambarkan bukan miskin sih, kurangnya harta. Ibu enak selimutnya tebel, kasurnya empuk. Makan masih ya sehari masih makan lah itu, tapi karena nggak bisa beli motor, cerai suaminya jangan ya, jangan. Kalau soal harta mah rezeki mah udah ditakar lah sama Allah mah ya, itu cobaan ya. Jadi justru istri yang baik yang solehah itu membantu suaminya, memberi motivasi ya. Tapi kalau sudah nggak puasa, udah nggak sholat, udah cari yang lain. Masih ada 2 miliar laki-laki di dunia yang bisa untuk jadi suami. Dari 2 miliar itu setengahnya muslim. Dari yang muslim itu setengahnya lagi insya Allah soleh. Masih ada 0,5 miliar laki-laki ya. Sama laki-laki begitu, perempuannya diajarin nggak sholat juga. Oh perempuan banyak, gampang laki-lakinya. Ibu-ibu ya, banyak perempuan ya. Masih ada lebih dari 1 miliar perempuan di dunia. Setengahnya mungkin yang solehah gitu. Karena ini prinsip agama yang bersifat dalam agama adalah sholat ya. Baik itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya mau kurban buat ibu. Ini kayaknya udah belum bulan kemarin nih, bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya mau berkurban untuk ibu, tapi ternyata ibu saya belum diakikah. Mana yang harus saya dahulukan? Bisakah 2 niat 1 kambing? Ya sekali lagi, jadi akikah itu hukumnya, ini mazhab juga beda nih ya. Akikah itu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan akikah tidak sunnah, tapi mubah. Alasan beliau karena akikah sudah dihafuz, diganti dengan syariat kurban. Makanya dalam mazhab Imam Hanafi, kurban itu wajib hukumnya. Dalam mazhab Imam Hanafi. Cuman kan kita umumnya mengambil yang enak-enak kan. Jadi kurban itu hukumnya apa? Nggak mau yang wajib, nggak mau. Kok wajib dosa lagi kan. Nah, jadi dalam mazhab Imam Hanafi, akikah itu tidak sunnah, tapi boleh dilakukan. Imam Malik sama dengan Abu Hanifah. Jadi dia bukan sunnah, tapi hanya mandub. Mandub itu disukai. Imam Malik. Jadi hanya 2 nih mazhab yang mengatakan bahwa akikah itu adalah sunnah, Imam Syafi'i dengan Hambali. Nah, Imam Syafi'i mensyaratkan akikah itu yang paling afdol adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, atau tanggal 14 atau tanggal 21, hari ke-21 bukan tanggal, hari ke-21, maksimal sebelum baligh. Imam Syafi'i. Kalau sudah baligh, maka kata Imam Syafi'i udah enggak sunnah lagi. Nah, berbeda dengan Imam Hambali. Imam Hambali tidak membatasi, saking sunnahnya nih ya, saking mengabdi sunnahnya, Imam Hambali tidak membatasi usia. Jadi kalau misalnya Bang Nabhan nih belum akikah misalnya kan, maka di usia yang sudah baligh ini boleh dia berakikah sendiri. Termasuk misalnya bapak ibu, kayak Pak Omo misalnya nanya sama ibunya, Bu, dulu saya diakikahin belum? Kata ibunya belum.
ya udah, Pak Omo bisa mengakikahkan dirinya sendiri dengan uangnya sendiri. Itu Hambali. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Imam Syafi'i itu akikah dari uang orang tuanya. Karena menurut Imam Syafi'i, akikah itu tugas dari orang tua, bukan anak. Nah sekarang pertanyaannya, jadi ibu saya mau kurban, tapi ternyata ibu saya belum diakikahin. Mana yang harus didahulukan? Ya menurut saya kurban dulu. Ya. Menurut saya kurban dulu. Karena dari 4 mazhab yang kita kenal, hanya Imam Hambali yang membolehkan orang yang sudah dewasa itu akikah. Tapi Imam Syafi'i ya udah hilang sunahnya, orang sudah balik kok. Ya. Apalagi Imam Hanafi, udah ngapain kamu akikah? Ya, karena udah nggak sunnah. Ya. Yang diganti dengan syariat kurban. Jadi misalnya Ibu Hajatati belum diakikahin, ya boleh tidak akikah, tapi langsung diganti dengan kurban saja. Ya, akikah mah untuk anak kecil dan itu untuk tugas orang tua, ya bukan tugas anak. Baik, berikutnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf kalau suami menjatuhkan talak tapi lewat tulisan atau di selembar kertas, apakah sah? Ini kok masalah ini mulu sih pertanyaannya? Ya? Ini orang RW 9 kayak artis nih. Kalau suami menjatuhkan talak tapi lewat tulisan atau di selembar kertas, sah atau tidak? Sah ya, tetap sah. Kalau lewat kertas dan dia ngasih nih mah. Jadi suaminya ngasih surat ke istrinya, mah, wah kayak ABG aja. Pas dibuka, saya cerai kamu gitu ya. Ngatanya suratnya isinya mentalak. Itu sah itu. Gak ada pertanyaan. Bagaimana kalau lewat WhatsApp, WA? Sah. Tapi kalau lewat WhatsApp, kok mati nih? Habis ya. Tapi kalau lewat WhatsApp harus dipastikan. Nyala sih. Ya, tapi kalau lewat WhatsApp maka dipastikan itu yang WhatsApp suaminya bukan. Iya, ditelepon langsung. Ya, ayah, ini ayah WA apa nih? Jangan kata WA apaan mah? Ini kok ada nalak-nalak? Oh enggak, HP saya dipinjam teman gitu. Nggak taunya temannya WA ke istrinya. Pakai istriku, my wife gitu kan misalnya kan. Nggak taunya sama ininya, yang disimpan nomornya kontaknya sama misalnya kan namanya. Akhirnya salah. Nah itu jadi kalau misalnya pakai WhatsApp harus diyakinkan bahwa itu benar-benar ditulis oleh suaminya. Bisa. Ya. Ya, jadi sekali lagi dalam apapun ya, walaupun mungkin dalam bentuk isyarat. Kalau orang tuna wicara nggak bisa ngomong, gagu gitu, orang gagu, gimana menawar istrinya itu? Gitu ya, yuk kamu dan aku selesai kan gitu kan. Jadi ya ini walaupun pakai bahasa isyarat, jadi nggak harus talak itu diucapkan bagi orang yang ini. Tapi kalau misalnya lewat tulisan, lewat WA, itu kalau WA harus dipastikan bahwa yang menulis itu adalah suaminya. Jangan sampai dia nggak taunya HP-nya dipinjam sama, atau hilang HP-nya, nggak taunya pencurinya iseng-iseng ya, ngeprank gitu kan. Saya talak kamu gitu. Nah ini hati-hati bagi laki-laki ya, jangan mudah untuk mengucapkan talak. Hati-hati nih. Jadi laki-laki itu hanya berhak mempunyai 3 kesempatan untuk menalak istrinya. Laki-laki ya Pak Rais ya, laki-laki ini kita ini hanya 3 kali diberi kesempatan dalam agama seumur hidupnya untuk mengucapkan talak. Misalnya dengan bahasa ungkapan yang mengandung kata talak, pulang kamu. Nah itu bisa 2 kemungkinan. Ya. Pulang kamu, itu bisa 2 kemungkinan. Kalau misalnya maksud suami itu pulang ke rumah orang tuanya karena tidak mau menjadi istrinya lagi, maka masuk dalam kategori talak. Tapi pulang kamu. Tapi niat suaminya bukan untuk talak, emang suruh pulang gitu. Maka
itu bukan talak. Jadi yang dimaksud ucapan itu adalah yang jelas mengandung unsur cerai, ya. Ya udah, saya pulangkan kamu kepada orang tuamu. Nah, itu kalimat talak. Kayak lagu ya, pulangkan saja. Tapi itu hulu tuh, itu perempuan. Kalau laki-laki yang nyanyi, ya, kemudian menunjuk istrinya, maka itu sudah masuk ke dalam lafaz talak. Atau apalagi kalau jelas, saya talak kamu. Nah, itu berarti sudah jatuh talak satu. Nah, selama talak satu, ya, selama talak satu, maka suami diberi waktu 3 bulan, kurang lebih 3 masa suci, ya, 3 kali haid untuk rujuk kepada suaminya, kepada istrinya, untuk merujuk istrinya. Merujuk itu tidak harus dengan ucapan, saya rujuk kamu, boleh juga. Tapi kan ada suami yang malu, gengsi, bilang itu kan, tiba-tiba selama dia talak, nggak pernah meluk, nggak pernah nyium, ya namanya udah cerai kan, tiba-tiba suaminya meluk, nyium, nah itu berarti rujuk. Berarti rujuk walaupun dia tidak mengucapkan kata rujuk. Apalagi sampai hubungan badan, itu sudah pasti rujuk itu. Nggak mencium, tiba-tiba malam-malam gerayangan, berhubungan badan, itu langsung otomatis rujuk dia. Tapi ingat, jatahnya hilang 1, suami itu. Sisa 2 lagi. Beberapa tahun kemudian, terucap lagi. Ya, talak lagi gitu, maka sudah jatuh talak 2. Artinya suami tinggal 1 kali lagi. Nah, kalau masih 2 kali dia mengucapkan talak, maka suami masih bisa merujuk lagi. Rujuknya sama. Seperti mencium atau memeluk, itu sudah dianggap rujuk. Makanya kalau kita bertanya kepada KUA, ya, ada beberapa orang tuh nanya gitu. Ustadz, saya pernah menceraikan istri saya. Kemudian ini sudah masuk bulan ke-6. Bagaimana caranya merujuk istrinya lagi? Padahal kan masa iddahnya udah selesai kan? Jadi dia mau balik lagi pada istrinya, tapi sudah 6 bulan. Maka ditanya oleh KUK, selama 6 bulan pernah meluk gak? Pernah nyium gak? Pernah dukhul gak? Pernah berhubungan badan gak? Nggak pernah sama sekali. Nah, karena dia sudah lewati masa iddah, maka suaminya kalau mau rujuk lagi harus nikah ulang. Jadi tajdidun nikah. Mengulangi pernikahan lagi, ada. Jadi ijab qabul lagi, ya, ijab qabul lagi. Ada mahar lagi. Ya kayak pengantin baru lagi gitu. Ya, karena dia sudah melewati masa iddah, ya. Nah, ini rujuk yang kedua. Kalau yang ketiga, ya, kemudian berapa tahun mengucapkan lagi, maka itu sudah tidak bisa balik lagi. Nah, ini sudah talak 3. Ini repot nih ya, laki-laki ya, kalau sudah 3 kali talak, maka dia tidak bisa rujuk lagi pada istrinya sebelum istrinya nikah lagi dengan yang lain, ya. Ini habis apa sih? Baik, sebelum pertanyaan ya, ini ada yang terakhir. Yang keempat. Pak Ustadz, saya kalau kerja sering ngeluh. Kalau nggak kerja, anak-anak mau makan apa? Apa itu termasuk berburuk sangka kepada Allah? Iya. Kalau kerja capek, kalau nggak kerja anak-anak tidak makan. Apakah itu artinya mengeluh, ya, atau berburuk sangka pada Allah? Ya, kalau capek wajarlah. Orang kerja itu pasti capek. Itu ada bisa ganti baterai. Ini capek juga nih teriak-teriak ya. Iya, jadi pertanyaannya, Ustadz, kalau kerja saya capek dan suka mengeluh. Tapi kalau nggak kerja, anak-anak nggak bisa makan. Apakah itu berarti, apakah mengeluh itu berburuk sangka kepada Allah gitu? Ya, kalau kerja capek wajar. Nggak ada orang kerja nggak capek, ya. Kemudian kalau artinya udah capek kerja, udahlah, malas nggak kerja lah. Kalau nggak kerja, anak-anak tidak makan. Apakah itu berarti berburuk sangka kepada Allah? Ya, jemaah sekalian, tugas kita hanya usaha. Bagi manusia, tugas kita hanya usaha. Selepas hasilnya itu terserah Allah.
Ini kebanyakan untuk ini khususnya mungkin untuk laki-laki ya. Laki-laki kerja itu wajib. Kalau perempuan nggak wajib, sunnah dia istri itu. Yang wajib itu laki-laki. Jadi laki-laki itu harus sebisa mungkin bekerja dengan cara halal ya, kemudian bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Karena ini bisa ribet nih kita Pak ya. Sholatnya rajin, tahajudnya Masya Allah, baca Qur'annya, puasanya, tapi dia nggak kerja. Dituntut tuh anak tuh nggak kerja sampai anaknya di sini nggak makan gitu. Padahal sholatnya Masya Allah, rajinnya luar biasa. Tampaknya gitu. Nah ini pasti kalau misalnya dia sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, kemudian ibadahnya rajin, kurang rezekinya, itu pasti ibadahnya ada yang salah itu. Ibadahnya pasti ada yang salah. Nggak mungkin orang sholatnya udah bener, baca Quran udah bener, puasanya bener, masih kurang, nggak mungkin. Karena itu janji Allah kan, kalau udah sholatnya bener, puasanya, sunnahnya, kemudian baca Qurannya bener, berarti dia orang bertakwa kan? Kan janji Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau dia sholatnya bener, sholatnya rajin, kelihatannya sama kita nih, tapi dia tetap kurang, berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Ya, ada yang salah dalam ibadahnya. Karena Allah nggak mungkin membiarkan orang yang sudah sholat, yang sudah puasa, kemudian dia usaha sedikit ya, keluar rumah, kemudian nggak diberi rezeki, pasti diberi rezeki. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang seperti itu, kemudian dia tidak kerja sengaja karena yakin, aku kan sudah ibadah, Allah pasti mengasih aku rezeki. Ada pengalaman orang itu, yang penting aku rajin ibadah, sholat, puasa, ini, nanti Allah pasti ngasih rezeki. Yang nggak begitulah. Nggak begitu. Kalau begitu ya sahabat Nabi bukan Abdurrahman bin Auf saja yang kaya. Ya kan? Bukan hanya Utsman bin Affan yang kaya. Abu Bakar ya pas-pasan hidupnya, padahal ibadahnya jauh dari kita. Umar bin Khattab kaya nggak? Ya biasa aja. Padahal ibadahnya, kita nggak ada apa-apanya dibanding Umar bin Khattab. Tapi ibadah itu tidak membuat orang itu menjadi kaya. Sementara orang Cina yang nggak pernah sholat kaya-kaya. Ya Bang Jul ya? Iya. Orang kafir Pak, orang nggak pernah sholat, yang menyekutukan Allah, kaya mereka. Karena kaya tidaknya orang itu bukan dari ibadahnya, dari kerjanya, dari usahanya, dari hasil hobinya, ya. Tapi kalau kita benar-benar emang sholat, kita nggak mungkin mati kelaparan gitu aja. Ya, karena nggak ada tuh orang yang sholat, yang masih puasa, itu dia matinya kelaparan, nggak ada. Ya karena itu udah dijamin oleh Allah. Jadi yang dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu adalah jaminan rezeki standar. Jangankan manusia, binatang aja ditepin rezekinya. Karena kata Al-Quran, tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Surat Hud ayat 11. 6 bapak 11 lupa saya ya. Surat Hud ayat 11 kalau nggak salah ya. Cicak makannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang emang. Tokek gitu. Dia makannya nyamuk kan, laler gitu kan, binatang yang terbang kan. Emang dia bisa terbang. Tapi makan nggak? Makan. Saya pernah cerita ke ibu-ibu ya. Saya dulu di rumah saya itu ada kaligrafi, di belakangnya itu ada tokek. Kan tokek kan serem ya. Gede gitu kan. Itu saya lihat dia nongkrong di situ aja. Kalau saya pulang rumah, masih ada. Kalau mau keluar rumah, ada di situ. Kayaknya nggak pernah keluar ya gitu. Tokek itu nggak pernah keluar dari situ karena dia gue takut kan di balik kaligrafi gitu. Coba bayangin dia dari mana dia makan? Kan dia makannya nyamuk tuh. Nah, nyamuk juga lewat di belakang kaligrafi gue jarang-jarang lah nyamuk lah. Tapi Allah memberi rezeki pada tokek itu. Itu maksudnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu begitu Allah menjamin makhluk rezeki setiap makhluknya. Bahkan yang tidak masuk akal, laron terbangan tapi cicak dapat aja tuh ya. Nah juga ada cerita, saya pernah cerita ada ulat ya. Ulat nempel di daun gitu, pohon itu di pinggir sungai. Tiba-tiba daun itu yang dia nempel putus, jatuhlah ke sungai. Ulat itu di atas daun
ngikutin arus saja, mentoklah ke sebuah batu di tengah sungai. Naik dia ke batu itu. Gimana dia cara makan itu? Gimana ulat itu di atas batu, sekelilingnya sungai, gimana dia makan tuh? Nggak bisa nyari makan, dia nyari daun. Tapi Allah mengatur, memberinya rezeki dengan daun yang tadi itu, yang masih di pohon itu jatuh, nempel lagi di batu, diambil sama dia. Gitu. Jadi Allah yang ngatur, yang memberi, yang mengasih rezeki kepada ulat itu. Itu ulat. Ya apalagi kita manusia ya, pasti ada ya. Jadi kalau kerja capek wajar ya. Karena memang manusia capek. Tapi yakinlah bahwa usaha itu akan diperhitungkan oleh Allah. Usaha yang kita lakukan capek itu akan diperhitungkan oleh Allah. Ya. Kemudian apakah dengan mengeluh itu, kan kalau mengeluh mah wajar, itu memang Al-Quran yang menyebutkan wa khuliqal insan apa? Iya, jadi manusia memang diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kepada Tuhannya sering membangkang, sering menyalahkan Tuhan lah kurang lebih. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Ya Allah, aku kan udah ini. Jadi mentang-mentang kita sudah sholat, kita berhak menuntut Allah. Ya Allah, aku ini udah baca Quran sehari sejuz ya Allah. Masa hidupku masih susah juga sih gitu. Ya Allah, aku ini sudah tahajud semalam ya Allah. Masa hidupku masih banyak utang aja sih gitu. Jadi kita menjual ibadah kita untuk menuntut Allah. Kata Allah, lu siapa lu? Gitu. Ya, jadi jangan menjual Pak, jangan, kecuali kita mengungkapkan ibadah itu sebagai tawasul. Boleh. Ya Allah, aku butuh ini ya Allah. Aku sedang butuh. Kan kalau minta ke Allah tuh harus sopan, punya tata krama lah. Bapak menghadap Pak RW juga ya. Misalnya Jul mau ngomong ke Pak RW kan sopan. Pak, saya butuh tanda tangan Pak untuk ini Pak. Kan gitu. Itu sama Pak RW, Pak Lurah, apa lebih lagi. Apalagi Pak Presiden, wah sebelum masuk diperiksa dulu kan gitu. Nah ini pada Allah masa mintanya nggak sopan. Minta pada Allah, ya Allah, aku malam sudah baca Quran, aku sudah tahajud. Kalau memang itu memang ibadah yang kau sukai, ada nilainya, bantu aku ya Allah. Itu ya. Jangan berhitungan dengan ibadah kita. Jadi bukan bersangka, dan nggak boleh bersangka kepada Allah Bu ya, jangan, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Kalau kita menganggap Allah itu jahat, Allah itu tidak perhatian, ya Allah akan seperti itu. Padahal sifatnya Rahman, Rahim, Pengasih, Penyayang ya kan. Nah, bagaimana cara kita biar tidak mempunyai sifat buruk-buruk sangka kepada Allah? Caranya bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak soleh, ya akan ke bawah lah. Yang namanya pergaulan tuh, ini Nabi udah mewaris, udah wanti-wanti kok, bergaul dengan orang soleh akan menjadi soleh. Walaupun ikut-ikutan soleh lah. Walaupun kita nggak baca Quran, tapi minimal dengerin dia ngaji gitu. Walaupun kita nggak puasa, tapi tetap pas buka sih tetap bareng gitu, ya. Kita nggak puasa nih, tapi teman kita puasa. Ya pas buka puasa kita nemenin gitu. Walaupun misalnya kita sholatnya terlambat, tapi karena teman kita soleh, kita jadi awal waktu sholatnya gitu. Jadi berteman tuh dengan orang yang soleh. Karena teman itu nantinya di akhirat akan ikut menjadi syafaat bagi kita. Kalau temannya tukang mabok, tukang nyolong, bagaimana mau ngasih syafaat di akhirat? Ya, bertemanlah dengan yang soleh, karena pasti otomatis akan terbawa. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang baik, ya sesoleh apapun akan terbawa. Ya. Dan teman itu nantinya di akhirat akan menjadi salah satu syafaat. Gak usah ini. Nauzubillah, masuk neraka. Tiba-tiba dikeluarin oleh Allah, masuk surga. Kenapa ya Allah? Itu temanmu, Bang Ipin, menyelamatkanmu. Jadi ternyata Bang Ipin ingat si Usai ini dulu waktu di Hidayah suka sholat subuh berjamaah sama saya nih, suka ngaji bareng, suka puasa bareng, suka buka puasa bareng.
Ya Allah, kok saya nggak lihat Usai itu di surga, ya Allah, tolong ya keluarkan Usai dari neraka. Jadi syafaat. Coba kalau Bang Usai selama dunia nggak bergaul dengan Bang Ipin, neraka terus tuh. Ya. Pak Idris apa lagi? Pak Idris orang soleh, kan? Sering sholat subuh berjamaah, jadi imam, suka azan, tadi iqomah, ya kan? Suka baca Quran, ya bergaul, temen beliau, Pak Marzuki, Bang Oha, Pak Jum, bergaul dengan orang saleh. Ini kita insya Allah semuanya kenal ya. Jadi jangan sampai nanti Mbak Ade masuk surga nyari-nyari Bu Nursah nggak ada, jangan diem aja. Tanya, ya Allah, Bu Nursah di mana ya Allah? Iya, nggak taunya pas di surga kok Bu Nursah nggak ada gitu kan? Nah, tanya, ya Allah, Bu Nursah di mana ya Allah? Kata nauzubillah ini, kata Allah di neraka gitu. Ya Allah, dia itu satu pengajian dengan saya di Majelis Taklim, ya Allah, keluarkan ya Allah. Itu bisa nanti Bu Ade menolong sahabatnya. Maka selama kita hidup di dunia harus bergaul dengan orang yang saleh, bangun jalinan silaturahmi dengan orang saleh, karena siapa tahu mungkin ibadah kita tidak sebaik dia, ya. Tapi karena kita bergaul dengan dia, ingat dia di surga nanti, ya, mencari kita. Kan kita kalau ngambil ibadah mah sulit Pak masuk surga Pak, nggak bisa. Jadi selain kasih sayang Allah ya, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, sulit masuk surga, nggak seimbang lah ibadah kita tuh. Jadi makanya kalau orang-orang yang suka menyalahkan ibadah orang lain, membid'ahkan, apalagi sampai mengkafirkan sesama muslimnya, ini orang kayak punya kunci surga aja gitu. Ini orang kayak udah punya megang kunci surga aja, yakin masuk surga gitu. Orang sama muslimnya kok dibid'ahin, dikafir-kafirin gitu kan. Nah ini kan bukan ajaran Nabi. Ya, bukan ajaran Nabi. Justru kita harus menghormati sama muslim, walaupun mungkin dalam perbedaan yang berbeda dengan kita, tapi kita tetap harus menghormati karena dia punya dalil, kita juga punya dalil. Nabi itu nggak pernah tidak menyolati. Nabi itu hanya satu, tidak mau nyolati untuk orang kafir. Orang kafir meninggal nggak usah disolatin kan, atau orang yang punya hutang. Nabi tidak mau nyolatin tuh. Ditanya nih punya hutang nggak? Punya. Nabi nggak mau tuh nyolatin sampai ada orang yang membayar melunasinya, baru mau nyolatin. Tapi kalau orang yang pelaku bid'ah, walaupun bid'ah yang benar-benar nih, Nabi tetap mau nyolatin. Ya. Kok kita malah menghakinya berlebihan ya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, jangan berburuk sangka kepada Allah ya. Kemudian yang terakhir, sahabat Pak Ustadz, saya sedang mencari rumah. Bisakah Pak Ustadz memberikan tips bagaimana cara mencari rumah yang baik? Waduh, siapa nih yang mencari rumah? Mau pindah. Nah, tadi menghadap kemana ya? Jadi bagaimana tips mencari rumah? Terus ada tambahan menghadap kemana? Nah itu apa namanya? Feng Shui apa? Kalau dalam Cina tuh Feng Shui ya. Nah ini dalam Islam nggak ada ya, kayak orang Cina itu ya harus ngadep ke barat, rumah itu harus pintunya jangan satu, harus dua. Atau kalau jangan di pertigaan jalan gitu. Nah itu mah kepercayaan orang Cina ya. Tapi Islam nggak begitu, tidak melihat itu. Nah kalau bapak saya pernah ngomong sama saya dulu, kalau nyari rumah nanti setelah nikah, yang pertama katanya, yang paling vital cari rumah yang dekat masjid gitu. Bapak saya pernah itu, cari rumah yang punya masjid. Nah pas saya nikah itu ya, kemudian ada rumah tanah mertua gitu, bikin di UIN ya. Samping UIN tuh saya punya rumah dulu tuh baru nikah. UIN itu deket dengan masjid UIN, tahu ya Bu ya? Kalau ke UIN tuh ada tuh Masjid Fatullah namanya tuh. Tapi selama saya tinggal kurang lebih setahun di situ, saya nggak bisa tuh masuk ke masjid itu untuk berkontribusi karena saingan saya profesor, doktor, guru besar gitu. Mau minta khutbah Jumat aja nggak dianggap kita baru S1 ya kan. Ya karena di masjid itu memang dosen-dosen ya profesor, doktor yang itu Quraish Shihab dulu ya khutbah Jumat itu. Jadi saya lilin di situ nggak ada apa-apanya. Walaupun rumah saya dekat masjid kan itu, maka saya harus hijrah. Kalau saya mau bisa berdakwah, saya harus hijrah.
Karena kan memang basic saya itu kan memberi fatwa lah gitu kepada santri-santrinya, kalian dimanapun harus berdakwah. Jadi hanya dua kalian tuh, mau dimanapun, terserah kerjanya mau jadi PNS mau jadi bisnismen, hanya dua tugas kalian, berdakwah dan mengajarkan ilmu agama. Jadi mubaligh atau bisa mengajarkan ilmu agama. Itu aja pesan dari kiai saya dulu tuh. Jadi santri-santrinya berusaha untuk mencari itu. Kan mengalah berkah kiai kan mohonnya begitu. Kita memenuhi keinginan kiai. Akhirnya saya hijrah ke daerah Pamulang yang sekarang saya tempati ini. Dulu Pamulang kata ayah saya, ini mah jin mau bikin anak susah ini katanya gitu. Bukan hanya jin buang anak, jin bikin kawin ya, jin bikin anak susah gitu ya. Karena terpencil Bu Pamulang tuh ya, tahun berapa? 2000-an lah ya, tahun 2001. Wah, Pamulang tuh jauh banget kayaknya. Sekarang Masya Allah perkembangannya ya. Dulu tanah di situ baru sekitar 200 berapa gitu. Pinggir jalan tuh masih 200 ribuan ya. Saya agak masuk dalam tuh pinggir jalan masih 275. Sekarang udah 6 juta, 7 juta ya harga tanahnya tuh. Kalau di sini berapa? Hah? 11 juta? 10? 15 juta? Oh. 15 juta. Saya jual lah rumahnya. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana cara tip mencari rumah? Yang pertama dekat masjid. Karena dari situlah kita nanti kalau kita akan ke masjid. Bapak-bapak nih terutama ya bapak ya. Bapak nanti kalau punya rumah nih misalnya ke anaknya diajarin tuh, nah kalau nyari rumah dekat masjid. Kenapa? Karena nanti suami itu nggak perlu tuh nyuruh istrinya anaknya ke masjid dengan sulit. Otomatis karena apa, orang dekat kok. Beda nanti kalau bapak mencari rumah itu jauh dari masjid. Istri dan anak-anak bapak yakin gak akan ke masjid karena jauh dan sulit Pak mendidik anak untuk sholat. Oh, ini alhamdulillah orang anak kecil sini ya gampang ke masjidnya gitu ya. Mungkin juga mereka ke masjid karena keinginan sendiri kan, bukan karena disuruh orang tuanya. Sedikit lah yang disuruh orang tuanya. Kenapa? Karena dia merasa masjid itu dekat, jadi orang tua pun tidak melarang. Coba kalau bapak misalnya tinggal di komplek, untuk ke masjid jaraknya 2 kilo, nggak mungkin mengizinkan anaknya ke masjid kalau nggak pakai kendaraan kan. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau kita dekat dengan masjid, maka dalam rumah tangga kita akan terbangun suasana yang islami. Berpikirnya pasti akan islami. Nah, sholat ke masjid. Nah, sholat yuk ke masjid. Ya, suaminya juga kalau nggak ke masjid ya malu orang dekat dengan masjid. Itu yang pertama, mencari rumah yang dekat masjid. Ya tentunya kalau dekat masjid, lingkungannya pasti banyak umat Islamnya. Kan gitu kan? Jangan tinggal di kawasan misalnya Cina, semua yang Kristen, semua. Bukan nggak boleh bergaul dengan Cina, enggak. Ya, ini untuk tempat tinggal masalahnya. Ya udah nanti ketularan lama-lama tuh. Ikut-ikutan acara Cina, hari raya Cina, ikut-ikutan Imlek, wah ya ribet. Anak-anak kita juga jadi mengenalnya hari raya Imlek. Pas Idul Adha nggak ada kurban lagi di situ, di komplek itu ya, orang ada masjidnya. Nah ini jadi mencari tempat rumah, mencari tempat tinggal, usahakan carilah yang dekat masjid. Dilihat bagaimana cara. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa lingkungan itu baik atau tidak? Ya itu dia, masjidnya lihat. Kalau ibu bapak melihat suatu lokasi, lihat masjidnya rapi kayak Hidayah nih, rapi, bersih, kemudian teratur, terawat. Pas sholat, nyobain sholat zuhur, masih ada yang sholat zuhur, walaupun cuma satu saf gitu, masih artinya 5 waktu rawatibnya masih berjalan di masjid itu pasti lingkungannya baik. Ya Hidayah alhamdulillah lah, ya kalaupun ada 1-2 yang nggak benar ya itu oknum lah. Tapi umumnya masyarakat kita RT 7, RT 8, RT 9 itu, RW 9 lah, itu baik. Ya, jadi begitu. Makanya dalam beberapa lokasi perumahan gitu, kalau di situ ada pejabat gitu kan dideketin, Pak bangun Pak masjid. Kalau di Pamulang tuh hampir di setiap komplek ada masjid. Dan itu kebijakan dari wali kota bahwa perumahan harus punya yang besar-besar ya, bukan klaster. Perumahan itu harus ada fasum untuk tempat ibadah, ya tempat ibadah sesuai dengan penduduknya. Kalau di situ banyak Kristen ya ada gereja di situ. Kalau misalnya umumnya dalam komplek itu adalah orang Kristen, kayak di BSD itu kan umumnya orang Kristen ya kan.
Nah, masih ada gereja satu di situ ya, walaupun tidak banyak ya. Tapi kalau masjid kayaknya tiap gang kayaknya ada masjid itu ya di Pemulangan. Di sini begitu kan? Di sini ada, Al-Mu'alla ada. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi ini mungkin untuk kita tidak, tapi untuk anak-anak kita ditanamkan kalau ingin nyari rumah, nah cari rumah yang dekat masjid. Nyari lokasi ya. Atau kalaupun misalnya belum dapat, yang prospek ke depannya bisa dibangun musola atau masjid ya. Dan karena apa? Karena membangun musola masjid itu sulit, Pak. Bapak saya waktu pindah sini, saya pernah dengar cerita bapak saya. Bapak saya waktu dengar di sini itu nggak ada masjid masalahnya, musola juga nggak ada. Sampai akhirnya punya musola di sana kan, kecil. Itu pelan-pelan itu. Orang tua saya itu, bapak saya itu pelan-pelan bagaimana ada musola. Ingat masih bedeng, saya ingat banget itu. Ya. Sekarang yang merasa lama nih, ya. Yang merasa baru yang sekarang saya merasa itu dulu musola di situ. Pelan-pelan ya, udah nggak muat jamaahnya, pindah ke sini, beli nyicil. Ya, alhamdulillah sekarang kita menikmati perjuangan orang-orang tua kita nih ya, dulu mengusahakan adanya tempat masjid ini adalah usaha dari orang-orang pendahulu kita ya. Dan insya Allah itu menjadi amal jariah bagi almarhum ya gitu. Baik jemaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang masih belum berkurban dan mampu dan punya kelebihan rezeki, yuk mari sama-sama kita udah tutup mata, keluarin ya, yakin wallahu yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda dan mengampuni dosa-dosa kita. Sekian, mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.